Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang setia. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam keadaan yang sehat ketika kita bangun dari tidur kita yang senantiasa disertai Tuhan. Kiranya pagi hari ini berkat Tuhan atas kita semua melimpah, dan marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini renungan terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 12. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati dan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan kiranya Engkau juga akan berbicara kepada kami secara pribadi melalui firman yang akan kami dengarkan, dan biarlah kami juga boleh menyadari betapa banyak hal yang bisa mencobai kami di dalam sepanjang hari ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki supaya kami menerapkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema waspadalah terhadap iblis. Dalam perumpamaan tentang penabur ini, Tuhan Yesus memberikan arti bagi perumpamaan bagian pertama, yaitu tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian benih itu dimakan oleh burung-burung, artinya iblis segera mengambil benih-benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Sangat jelas bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun dengan segera iblis mengambil firman Tuhan dari orang tersebut karena benih itu hanya jatuh di pinggir jalan. Si pendengar tidak menyiapkan dengan segenap hati, jiwa, dengan telinga jasmani dan telinga rohani saat mendengarkan firman Tuhan. Ini merupakan sebuah peluang bagi iblis untuk dengan segera mencuri firman-firman Tuhan tersebut sehingga tidak pernah tumbuh di dalam hati pendengarnya. Oleh karena itu, kita seringkali melihat ada banyak orang Kristen yang memang setia dalam hal beribadah, namun apakah orang Kristen tersebut juga benar-benar fokus ketika mendengarkan firman Tuhan? Kadang-kadang orang tidak benar-benar menyiapkan hati, pikiran, telinga jasmani dan rohani ketika mendengarkan firman Tuhan, tetapi bisa berpikir tentang hal yang lain dan terganggu oleh HP dan sebagainya, sehingga firman itu tidak bisa diterima di dalam hatinya. Dan tentu saja ketika firman itu tidak diterima di dalam hati, hanya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Oleh karena itu iblis tidak gentar
kepada orang Kristen yang rajin beribadah. Karena yang terpenting bukan hanya rajin beribadah, namun bagaimana sikap di dalam seorang Kristen itu beribadah. Apakah dia benar-benar merindukan akan firman Tuhan, haus ketika mendengarkan firman Tuhan, dan benar-benar ingin mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan itu dengan segenap roh dan jiwanya, dan kemudian melakukan di dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam ranah pelayanan firman Tuhan itu pun iblis turut bekerja. Iblis juga hadir, bukan karena dia itu maha hadir, tetapi iblis itu sadar bahwa waktunya untuk bekerja itu semakin singkat, sehingga dia harus menangkap peluang-peluang di mana orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang di dalam sikap ibadahnya tidak fokus kepada firman Tuhan. Itulah sebuah kesempatan bagi dia untuk segera mencuri firman Tuhan itu, sehingga kadang-kadang seorang percaya atau anak Tuhan tidak pernah mengerti berapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa berharganya pengajaran-pengajaran firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Sehingga masih banyak orang-orang Kristen atau yang mengatakan diri orang percaya masih disesatkan oleh iblis di dalam setiap perilakunya, dan disesatkan oleh banyak ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini bisa diakses dari berbagai informasi yang ada di HP kita. Dan dengan demikian dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa iblis menginginkan agar orang-orang yang percaya itu bukan hanya tersesat, tetapi dia juga tidak diselamatkan karena dia tidak mengerti makna Injil Yesus Kristus yang ada di dalam seluruh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita merubah sikap kita di dalam ibadah. Yang biasanya kita tidak fokus ketika firman Tuhan diberitakan. Yang biasanya pikiran kita terpencar kemana-mana, atau kita juga terganggu dengan getaran HP sehingga hilang konsentrasi kita. Marilah kita akan lebih lagi memperbaiki sikap kita, lebih lagi bersungguh-sungguh memperhatikan setiap pengajaran firman Tuhan, siapapun itu yang menaburkan benih firman Tuhan tersebut. Amin. Bapa di surga, Tuhan ampuni kami apabila selama ini kami sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah kepadamu, tetapi seringkali pada saat beribadah pikiran kami tidak berkonsentrasi penuh ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak seberapa banyak firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang lewat dari pendengaran kami telah hilang dicuri oleh iblis. Ampunilah Tuhan akan ketidaksungguh-sungguhan kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa iblis ada di mana-mana dan dia bekerja dengan giat untuk menjatuhkan orang-orang percaya yang imannya lemah, bahkan yang tidak mempunyai iman karena firman Tuhan tidak tumbuh di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini, bahwa Engkau menghendaki supaya kami mendengar, mengerti, merenungkan, dan melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati hari saudara dan semua aktivitas yang akan dilakukan. Amin.